Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baidowi Musli dengan NIM 1906111643289. Saya dari PJK Offering B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan perlengkapan dan lapangan tenis meja. Langsung saja kita ke penjelasannya. Tenis meja. Tenis meja adalah salah satu contoh permainan bola kecil. Permainan ini dikenal juga sebagai pingpong. Permainan tenis meja menggunakan bola kecil yang dinamai pingpong serta pemukul berupa bat yang dilapisi karet dan sebuah meja yang dirancang khusus sebagai area permainan. Permainan ini biasanya dimainkan di dalam ruangan dengan menggunakan sebidang papan atau meja yang dibatasi net atau jaring pada bagian tengah. Induk dari cabang tenis meja dunia adalah International Table Tennis Federation atau disingkat ITTF. Sedangkan di Indonesia adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau disingkat PTMSI. Selanjutnya, perlengkapan tenis meja. Perlengkapan yang digunakan pada tenis meja sebagai berikut. Yang pertama, ada raket. Yang kedua, ada bola pingpong. Yang ketiga, ada net atau jaring tenis meja. Yang keempat, ada meja atau lapangan tenis meja. Yang kelima, ada seragam atau kostum. Dan yang terakhir, yaitu keenam, yaitu kaos kaki dan sepatu. Yang pertama, raket atau bat. Bat merupakan raket atau pemukul pada olahraga tenis meja yang terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet. Pada dasarnya, karet pada bat menghasilkan dua kemampuan yang berbeda. Meski tidak terlihat jelas, salah satu sisi bat mempunyai kekuatan yang lebih atau power, yang bisa melemparkan bola meluncur lebih kuat ke arah lawan. Sementara itu, sisi yang lain mempunyai kemampuan dalam kecepatan atau speed. Aturan itu menetapkan bahwa warna kedua sisi bat dibedakan menjadi warna merah dan hitam. Menurut aturan internasional, ukuran, berat, dan bentuk raket tidak ditentukan, namun memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu daun raket harus datar dan kaku. Yang kedua, daun raket minimal 85% terbuat dari kayu diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat di dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat seperti serat karbon atau serat kaca atau bahan kertas yang dipadatkan. Namun, bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% dari total ketebalan dan berukuran 0,35 mm yang lebih tipis yang dipakai sebagai acuan. Yang ketiga, sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Bila menggunakan karet bintik yang menonjol keluar tanpa spons, maka ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2,0 mm. Atau jika menggunakan karet lapis atau karet plus spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, maka ketebalannya tidak boleh lebih dari 4,0 mm, sudah termasuk dengan lem perekat. Yang keempat, pada permulaan permainan dan kapan saja pemain menukar raketnya selama permainan berlangsung. Seorang pemain harus menunjukkan raketnya pada lawannya dan wasit, dan harus mengizinkan wasit dan lawannya untuk memeriksa atau mencoba raket atau bat yang akan digunakan untuk bertanding. Ini adalah contoh gambar raket atau bat tenis meja. Jadi ada sisi yang bagian hitam dan sisinya yang satu bagian berwarna merah. Yang kedua, perlengkapan yang kedua adalah bola pingpong. Menurut ITTF, ukuran bola pingpong yang wajib dipakai dalam sebuah pertandingan tenis meja yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ukuran diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Yang kedua, berwarna putih atau orange dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23 sampai 26 cm. Yang ketiga, pada bola tenis meja biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3. Dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Ini adalah gambar bola pingpong. Bisa dilihat ada bintang 3, berarti kualitasnya sangat baik atau bagus.
Perlengkapan selanjutnya yaitu net atau jaring tenis meja. Net berfungsi untuk memisahkan area masing-masing pemain. Berikut adalah ukuran net pada permainan tenis meja. Yang pertama, net dibentangkan dengan tali yang diikat kedua sisinya pada tiang penyangga dengan tinggi 15,25 cm. Yang kedua, sisi batas pada kedua tiang penyangga mempunyai jarak 15,25 cm dari sisi batas permukaan meja. Yang ketiga, panjang net dari sisi kiri ke kanan harus berukuran 1,83 meter. Sementara seluruh panjang net dari ujung atas ke permukaan meja adalah 15,22 cm. Ini adalah gambar net atau jaring tenis meja. Perlengkapan selanjutnya yaitu meja tenis atau lapangan tenis meja. Meja atau yang bisa disebut juga lapangan tenis meja ini umumnya terbuat dari bahan kayu. Lapangan tenis meja memiliki beberapa komponen wajib yang harus ada. Komponen yang wajib yang ada di meja atau lapangan tenis meja adalah net, garis, dan penyangga net. Selain komponen wajib tersebut terdapat komponen pendukung yaitu roda meja. Ukuran meja tenis yang sesuai dengan aturan dari PT-MSI dan ITTF sebagai berikut. Panjang 274 cm, lebarnya 152,5 cm, tinggi meja dari lantai lapangan sama dengan 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, dan luasnya 4,1785 meter persegi. Permukaan meja dibatasi dengan garis putih sebesar 20 mm di semua sisinya. Lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama, garis putih yang membatasi panjang permukaan meja sepanjang 2,74 meter. Garis ini disebut batas sisi atau set length. Yang kedua, garis putih yang membatasi lebar permukaan meja sepanjang 1,525 meter. Garis ini disebut batas akhir atau end length. Ini adalah gambar meja tenis meja atau lapangan tenis meja. Bisa dilihat beserta ukurannya. Ini sesuai standar ITTF. Perlengkapan selanjutnya seragam atau kostum. Seragam dalam permainan tenis meja sebagai loyalitas untuk mengikuti sebuah pertandingan. Seragam merupakan sebuah ungkapan kebanggaan sebuah tim, serta motivasi untuk menang karena membawa alma mater sebuah tim. Pemain bisa fokus dalam permainan karena seragam yang dipakai sangat nyaman. Seragam yang dipakai hendaknya memakai seragam yang berbahan dasar kain yang dapat menyerap keringat dan bersifat sejuk. Fungsi seragam yang selanjutnya adalah seragam digunakan sebagai pembeda antara satu tim dengan tim yang lainnya. Pakaian yang digunakan tidak boleh sama dengan warna bola karena hal ini disinyalir akan mempersulit lawan dalam melihat bola. Ini salah satu contoh gambar seragam atau kostum tenis meja. Perlengkapan selanjutnya kaos kaki dan sepatu. Sepatu dan kaos kaki juga menjadi perlengkapan terakhir dalam peralatan tenis meja. Sepatu yang dipakai oleh pemain hendaknya juga bukan sepatu sembarangan. Sepatu yang paling cocok untuk olahraga adalah sepatu atletik, khususnya untuk permainan tenis meja menggunakan sepatu yang memiliki sol serta terbuat dari karet. Ini adalah satu gambar kaos kaki dan sepatu tenis meja. Terima kasih, itu tadi penjelasan tentang perlengkapan dan lapangan tenis meja sesuai aturan ITTF. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.